Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi di awal gue begini ya. Di awal video itu bukan karena gue mempromosikan negara Wakanda atau negara yang biasa disebut dengan negara Konoha, tapi karena gue di video kali ini mau bahas jersey-nya Black Panther alias Penang FC lah, karena julukan dari Penang FC itu Black Panther, klub asal Malaysia, asal Pulau Pinang. Jadi kalau misalkan kalian lihat di peta itu kan ada Malaysia Peninsula kan, ada yang Borneo, ada yang Peninsula. Nah ini dia letaknya dekat ke Peninsula, dekat ke Thailand Selatan. Sebelum gua bahas bareng-bareng dengan kalian jersey ini gimana, kali ini menarik banget jersey keluaran brand Malaysia. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini, like video ini, share ke teman-teman kalian, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di sana bareng-bareng. Oke. Jadi kenapa menarik? Pertama, saking gue excitednya dengan jersey ini, gue sampai buka duluan plastiknya. Di samping karena plastiknya yang gue terima biasa ya, maksudnya tidak ada, bukan polybag seperti umumnya, tapi hanya plastik bersil lem biasa, dan juga nggak ada tagnya. Tapi gue juga mau lihat juga nih, soalnya gue udah lama banget pengen pegang jersey dari Kaki Jersey ini. Oke, Kaki Jersey KJ ini adalah brand lokal dari Malaysia yang mungkin kalau di Indonesia itu sama dengan Extend ya. Jadi mereka mensponsori klub-klub nasional, level nasional, tapi juga rely on customized production. Jadi mereka juga buka untuk produksi custom jersey buat komunitas atau klub di bawah level nasional gitu. Jadi menarik nih perbandingannya nih. Oke, langsung aja seperti biasa kita buka dulu. Kita jembreng kali ya, bukan buka ya. Ini dia jersey-nya. Warnanya ini seger ya, biru muda, kuning, putih. Nah ini diambil dari warna bendera dari Penang. Jadi kan masing-masing state atau negara bagian di Malaysia itu kan punya bendera ya. Nah biasanya klub-klubnya itu ngambil warna dasar jersey dari warna benderanya. Kalau ini warnanya biru muda, kalian bisa lihat lah ya, biru muda, putih, dan kuning. Oke, seperti biasa langsung kita bahas bareng-bareng dengan diawali dari bagian atas ke bawah. Jadi bagian atasnya itu adalah kerah ya, kerah V, bukan kerah polo tapi V ya, V. Tapi ini menarik kalau kalian bisa lihat, jadi V-nya itu putus di sini ya. Ini ada di awal tuh ada V, bentuk ini pakai karet elastis ya. Tapi ini gue nggak tahu nih bahannya, kayak velvet gitu tapi bukan dijahit, bukan dibordir. Jadi kenapa? Karena di sini tuh nggak ada bordiran ya. Jadi ini gue baru pertama kali lihat bahan kayak gini. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu bisa komen di bawah aja ini bahan apa. Tapi yang jelas ini karet elastis. Mungkin bisa dipakai buat di celana ya. Dan ini pakai rib yang biasa ya. Jadi ada dua bahan di kerahnya. Ini menarik banget ya. Nah, untuk di bagian dalamnya itu sizingnya ini dia pakai printing sublim. Jadi untuk menghemat waktu mungkin ya, dan juga bisa lebih kompleks desainnya, karena ini kan desainnya kan Penang FC, Penang Football Club, terus ada size-nya, size L. Nah, tapi mungkin untuk kedepannya bisa lebih rapi lagi, jadi nggak kepotong kayak gini. Sisanya ini ada pita band, tulisannya Kaki Jersey. Oke, jadi untuk branding di bagian dalam kerahnya ini oke, menurut gue udah oke banget. Next kita ke bagian logonya. Logonya itu dia ada 3 ya. Kalau kalian bisa lihat di sini bendera, logo dari Penang Football Club, sama dari logo aparel KJ. Dia pakai bahan velvet bludru nih ya. Kalian bisa lihat nggak? Ya, jadi ini timbul, tapi dia kesannya tuh kayak bulu gitu, bludru. Jadi velvet flock gitu ya. Untuk KJ-nya, warnanya putih. Tapi mungkin kalau vlog kayak gini ya bisa menguning atau justru bisa jadi abu-abu karena kotoran atau debu gitu ya. Jadi ini harus juga ekstra hati-hati gitu dalam merawatnya. Nah sementara untuk jersey dari Penangnya itu, ini ada 2 logonya ya. Pertama bendera, jadi menarik ya, kayak misalkan menyematkan bendera masing-masing negara bagian di atas atau di samping dari klubnya, logo klubnya. Nah setelah itu di bawahnya ini pakai print ya, pakai polyprint. Nah ini pakai rubber tuh, tapi dia elastis tipis ya tuh. Nah ini kan tulisannya established since 2020. Nah memang di medio 2019-2020 itu banyak banget klub-klub Malaysia yang rebrand lebih profesional. Jadi kan
kayak misalnya di Indonesia dulu kan diminta untuk lepas dari APBN, APBD. Nah, sama hal dengan Malaysia, tapi baru jamak dilakukan tahun 2019 ke atas sampai sekarang gitu. Ini logonya juga modern ya, bulat gitu, kayak tren zaman sekarang kan bulat Manchester City gitu kan. Terus tapi di sini ada logo dari Black Panther-nya atau kumbang hitam ya kalau bahasa Indonesianya ya. Macan kumbang hitam, macan kumbang. Nah, itu. Terus di sini juga ada benderanya juga, warna dari benderanya. Ini juga bagus sih. Jadi impresi gue bagus sih untuk apparel Malaysia KJ ini ya. Oke. Nah, selebihnya itu ada sponsor Penang 2030. Ini gue nggak tahu apaan ya, mungkin Expo ya, atau mungkin kayak semacam Vision 2030 gitu. Ini misalkan Indonesia Emas 2045 gitu kan. Tapi ini Penang 2030. Ini pakai polyflex biasa, warna putih tapi tipis ya. Jadi polyflex itu cenderung kayak DTF karena menyatu sama bahan gitu loh. Oke. Terus di samping kanan lengannya ini juga pakai print ya, karena PDC ya, PDC ini pakai polyprint. Oke, dan di bagian belakangnya itu ada satu sponsor yaitu Sport for All. Ini juga pakai polyprint karena ini warna merah tipis ya kayak DTF, tapi ini polyprint. Oke, jadi ini pakai polyprint. Terus next adalah bagian polanya. Jadi yang buat gua tertarik juga terhadap jersey ini adalah karena mereka main pola. Jadi biasanya kan kalau biar gampang produksinya mereka pakai pola yang simple, tapi ini enggak gitu. Pertama, pola di lengannya ya. Pola di lengannya itu dia tuh pakai model raglan sebenarnya. Basically mereka pakai pola raglan dari leher nih, potongan dari beda bahan ini ya, sampai ke ketiak ya kan. Tapi mereka bikin semacam pola baru tambahan di sini sebelum ke ujung sini ya. Ini mereka pakai print motif abstrak. Ini kalau yang gue lihat di Instagram mereka sih pokok pinang. Mungkin kayak daun dari pinangnya gitu lah, apa daun dari pohon pinangnya kali ya. Soalnya kan agak-agak kayak gini, kayak apa? Kayak ada garis-garisnya gitu kan. Dan ini sampai ke belakang gitu. Terus diakhiri dengan bahan karet elastis yang sama dengan di kerah. Oke, ini menarik sih. Ini gue nggak tahu nih bahannya apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu mungkin ya bisa lah ya, kita share. Ini baru pertama kali gue lihat soalnya. Jahitannya pun rapi loh. Oke, rapi. Ini juga jahitannya rapi tuh. Oke. Impresi yang bagus. Nah, terus untuk pemanisnya mereka di bagian ketiak tuh mereka pasang bahan warna kuning. Ya, ini bahannya dry fit bintik. Ya, biasa aja. Tapi yang spesial justru bahan di warna birunya atau bahan di bagian utama jersey ini, yaitu semacam jacquard ya, semacam jacquard, karena bisa ngeliat nggak kalian ada polanya di sini, pola semacam ombak atau apa ya, garis-garis zigzag gitu ya. Tapi ini bukan kayak yang Milano gitu, tapi zigzag itu vertikal ke bawah ya. Oke, ini mungkin kita lihat dalamnya ya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, jadi kayak zigzag wave gitu ya, ombak dari atas sampai bawah. Dan tapi ini warna putih. Jadi artinya KJ ini mereka bikin motif birunya itu dari sublimasi. Oke. Mungkin mereka beli kain putih yang banyak terus di sublim warna biru. Ini mungkin agar lebih simpel produksinya. Dan ini kainnya dipakai di depan dan di lengan plus di bagian belakang. Terus dipermanis dengan ini. Biasa kalau misalkan di jersey garment itu atau brand-brand itu ya, mereka pasti menyematkan semacam kain satin. Ini ada logo dari macan kumbangnya, logo dari Penang FC, logo dari aparelnya, kaki jersey, ada buatan anak Malaya, asik. Itu ada cara pencucian, washing instruction ya. Nah, terus di sini ada quotes-nya gitu untuk negeri kita. Mungkin ini bagian dari kayak local pride-nya Malaysia ya, kayak bangga menghidupi. Itu dari mana ya? Klub Indonesia deh, bangga menghidupi. Nah, ini versi Malaysianya untuk negeri kita. Oke, jadi ya gue harapkan juga
brand-brand Malaysia bisa untuk terus support klub-klub mereka di level nasional ya. Tapi juga memperhatikan kualitas, jangan sampai brandnya doang muncul tapi tidak memperhatikan kualitas, kan sayang gitu. Oke, terakhir adalah ini dia. Ini juga menarik nih. Tag authentic ya, atau black tab. Kalau Nike kan sekarang bulat gitu kan tag authenticnya. Nah, si kaki jersey ini mereka modifikasi, warnanya tetap hitam dengan semacam glitter warna abu-abu, tapi di sini adalah, kalau gue baca ini menara Komtar. Jadi di Penang itu ada menara gedung yang tinggi banget, itu namanya Komtar. Di bawahnya itu terminal. Nah, dulu gue pernah kesana sama saudara gue. Di situ ada toko semacam suppliernya Puma Malaysia yang jual jersinya Penang FC dulu waktu masih pakai Umbro. Nah, gue beli di situ. Oke, jadi itu dia review singkat gue untuk jersey dari Penang FC buatan aparel anak Melayu Bumi Putra ya kalau ini sebutannya ya. Sekarang gue mau coba dulu. Let's go. Oke, ini dia jersey Penang FC ketika gue pakai nih. Jadi kalau pas gue lihat di Instagram postnya pas lagi di launching, itu gue sebenarnya langsung tertuju ke ini ya, bagian kerahnya, karena ini kan lumayan besar ya kerahnya ya kalau kalian lihatnya. Nah, gue tuh takutnya pas dipakai itu kayak ada kesan mencekik gitu, tercekik gitu, gimana kayak karena ini besar jadi ruang space untuk leher itu sempit kan. Ternyata pas gue pakai terasa ada kainnya, tapi nggak yang ketat erat mencekik gitu. Jadi ini oke, jadi menarik ya. Terus nah ini lengannya juga nggak terlalu erat mencekik gitu ya. Ini bagus, ini bagus lah. Dan warnanya pun juga asik ya. Jadi mereka tuh taruh motifnya tuh di lengan, dan nggak di lengan full gitu loh. Mungkin bosan kan kalau di lengan full gitu kan. Tapi jadi agak muncul dikit gitu loh, karena ini kan bagian dari hasil dari jahitan ya. Oke, mantap. Nah, mungkin pertimbangannya kalau beli jersey, kaki jersey itu kan sebenarnya kalau di gambar-gambar itu kan identik dengan fit ya, misalnya slim fit ke badan gitu kan. Karena mungkin modelnya pakai yang slim fit juga kan, biar kesan itu bulky atau atletis gitu kan. Nah, itu juga jadi pertimbangan tersendiri pas gue beli, karena kalau memang benar ini slim fit, gue belinya satu size lebih besar. Makanya tadi pas kalian lihat gue review kan pakai size L kan, padahal aslinya sih gue pakai size M, cuman karena harus gitu. nggak ya, mungkin pertimbangannya adalah karena ini slim fit, tapi ini regular sih. Tapi ya mungkin kalau kaki jersey itu khasnya adalah naik satu size, jadi ya mungkin pertimbangannya itu. Sekarang langsung aja kita kasih penilaian untuk jersey ini. Pertama adalah kualitasnya. Tadi kan gue sudah bahas ya, mereka bisa pakai bahan ini nih yang beda, dan ada bahan yang baru belum pernah gue temukan sebelumnya. Terus mereka juga pakai bahan yang jacquard. Terus ini juga tidak terlalu mencekik bagian belakang ribnya. Terus juga sizingnya ternyata oke di gue. Jadi gue bisa kasih nilai 8,5 dari 10. Nah, untuk harganya ini gue beli harganya Rp89 Malaysia atau sekitar Rp300.000 sampai Rp330.000 tergantung kurs ya, tapi sekitar segitulah. Nah, untuk harga segitu dengan kualitas yang telah gue sampaikan tadi di awal, menurut gue pantas kalau dikasih nilai 8,5 dari 10. Dan ini adalah versi player issue. Next, yang terakhir adalah worth it atau enggak sih? Sebenarnya kalau mau dibeli itu layak beli atau enggak sih? Kalau kita bilang layak sih ya layak beli banget, karena ini menjadi referensi tersendiri buat aparel lokal dari negara Asia Tenggara lainnya. Jadi, tapi gue bisa kasih nilai 8 dari 10 karena concern gue adalah susah juga sih sebenarnya dapat jersey kaki jersey ini ya. Tahun lalu itu gue sebenarnya mau beli brand kaki jersey, salah satu klub yang disponsori oleh kaki jersey, tapi karena stoknya habis terus jadi mungkin bisa lebih diperbaiki lagi untuk sistem ready to ordernya. Oke, so sekian dari gue reviewnya. Ini apa ya, core-nya dari JJFC sih, review jersey Asia Tenggara, brand lokal Asia Tenggara. Jadi kita bisa paham nih sejauh apa sih negara Asia Tenggara itu improve dalam hal industri aparelnya. Thank you for watching until the end. Semoga memberikan ilmu juga buat kalian yang nonton. Kita ketemu lagi di video review selanjutnya. Mungkin gue kasih hint sekali ya, salah satu state di Malaysia yang depannya P, AC. Jadi ada Penang, ada P satu lagi. So, sambil nunggu, jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe di bawah sini, like video ini, share teman-teman kalian, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah.
Nanti kita diskusi di sana bareng-bareng. Oke, kalau sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.